Jadi tunggu dulu Kang. Jadi Kang Yayan pas pertama kali ditawarin main di film John Wick 3, Kang Yayan nolak. Ya, kita bilang nggak bisa. Jadi Kang Yayan nolak Itu ajakan dengan Kang Nunu. Gitu. Wow. Oke. Selamat datang kembali di The Industry presented to you by Oppo. Sebuah acara mingguan tentang segala hal yang berhubungan dengan industri perfilman Indonesia, di mana saya, Arifin Putra, ngobrol dengan orang-orang berbakat yang memiliki passion yang sama dengan saya, cinema. So, without further ado, let's roll! Banyak orang nanya gue, Vin, tamparan Om Tio di film The Raid beneran gak? Yes. Tapi sebenarnya tujuan utama dari film-film action adalah menciptakan koreografi yang meyakinkan tanpa saling menyakiti. Nah, bagaimana sih sebenarnya caranya mukul seseorang tanpa saling menyentuh? Teman ngobrol saya kali ini adalah Yayan Ruhian, seorang aktor, guru silat, dan koreografer fighting, yang mungkin lebih dikenal sebagai Mad Dog dalam The Raid, atau salah satu assassin dalam film John Wick 3, dan tentunya sebagai Tasu Leech dalam Star Wars. Langsung aja kita ngobrol dengan Yayan Ruhian lewat video call menggunakan Oppo. Kang Yayan, apa kabar? Halo. Gila, udah lama sekali tak berjumpa ya. Betul kali. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Kang Yayan gimana, sehat? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Sehat ya? Baik juga, baik. Sehat. Ini selama masa-masa pandemi ini kan lagi banyak nonton ya. Itu kemarin nonton John Wick 3 kayak puas banget nonton Kang Yayan tuh mukul Keanu Reeves tuh kayaknya rasanya tuh puas dan bangga gitu. Alhamdulillah. ini kayaknya puas banget lihat saya dibanding Kenyo ya. Iya, puas banget nontonnya gitu. Tapi kalau sekarang Kang Yayan lagi sibuk apa? Untuk tahun ini alhamdulillah belum lama ini baru selesai syuting untuk Gatot Kaca. Dan sekarang persiapan untuk Filosofi Kopi bersama Mas Angga dan Rio Dewanto bersama Ciko juga. Itu Filosofi Kopi bisa ada Kang Yayan, itu ceritanya gimana tuh? Nah itu dia. Makanya mudah-mudahan jadi Filosofi Kopi yang ketiga ini betul-betul jadi karya Mas Angga yang lebih lagi ya. Lain dari Filosofi Kopi yang sebelumnya, yang pertama dan kedua. Kalau Kang Yayan kan pasti ada gitu kan. Nah itu dia dan luar biasanya ini saya bersama kawan-kawan tim koreo baru kali ini kayaknya setelah kita membuat sebuah koreo fighting, Mas Angga bersama timnya membuat ulang video board bersama tim DOP dan pemainnya langsung. Jadi saya yakin insya Allah mudah-mudahan nanti pas eksekusi di lapangannya Filosofi Kopi ini untuk fighting scene-nya pasti akan berjalan lancar. Amin. Tapi pokoknya aku ada satu request Kang. Satu aja. Apa itu? Pokoknya harus ada adegan lempar kopi panas ke muka orang ya. Kalau bisa ke muka Rio. Waduh, jangan-jangan ini sudah ada bocoran nih. Oh ada kayak gitu ya. Oke, maaf deh. Kalau spoiler aku minta maaf duluan ya. Maaf. Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Kang, tapi kalau selama masa-masa pandemi gini kan kita harus jaga kesehatan ya. Jadi kalau sekarang di masa-masa ini Kang Yayan tetap latihan di rumah. Tentunya dibilang rajin sih nggak rajin, cuman kalau rajin kayak gimana? Emang kalau nggak rajin kayak gimana? Rajin kayak gimana? Nggak rajin kayak gimana? Dulu aku juga pernah latihan sama Kang Yayan kan, bentar doang. Tapi kan Kang Yayan kan juga bilang kalau misalnya nggak latihan sehari aja, nggak keringetan sehari aja itu langsung kayak nggak enak badan gitu. Bener nggak sih? Asli. Jadi kalau ini sekarang nih, karena usianya kan udah kesini nih. Usia saya udah kesini. Berapa sih Kang? Kelihatannya sih masih kayak 35 sih. Alhamdulillah padahal 25 lah. Nih tahun ini angkanya udah 52. Oh 25 ya? Oke 25. 25 bisa dibalik. Jadi kalau saya nggak keringatan sehari itu udah otomatis nggak bisa tidur, susah tidur. Jadi tubuh saya memaksa lu harus gerak. Lu harus gerakin gua gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus gerak gitu. Ya tapi untungnya gara-gara itu sampai sekarang Kang Yayan masih six pack kan? Nggak tahu sih. Buat saya sih six pack atau apapun itu nggak target sih.
Buat saya bergerak, saya olahraga, keluar keringat, badan segar udah just it lah. Aku jadi penasaran sama asal usul Kang Yayan di dunia perfilman Indonesia ya, karena aku sendiri udah lumayan lama di industri perfilman, tapi waktu itu kayaknya Kang Yayan tiba-tiba pleng muncul aja gitu kan. Kan orang taunya, kebanyakan orang tahu Kang Yayan sebagai Mad Dog di The Raid, tapi sebenarnya Kang Yayan, awal karir Kang Yayan di industri perfilman itu kan di film Merantau kan, kalau nggak salah. Betul sekali. Kalau nggak salah Kang Yayan juga jadi salah satu koreografernya juga kan. Nah itu ceritanya sampai ketemu sama si bule gila itu gimana? itu mungkin apa ya, bukan mungkin, itu proses Tuhan dalam menunjukkan sebagian dari jalan hidup saya gitu kan. Dimana sebelumnya saya hanya berjalan di rel dunia persilatan. Saya hanya sebagai seorang pelatih di perguruan PSTD atau Pencaksilat Tenaga Dasar Indonesia, dan pada tahun 2017, akhir 2017 kalau nggak salah, ketemu dengan bule gila ya, Mr. Gareth pasti tahu. Dan dia minta saya dengan kawan-kawan termasuk saat itu Iko untuk membuatkan satu choreo fighting untuk dia mau tes kamera. Akhirnya melakukan tes cam waktu itu 1 hari, seminggu kemudian dilihatkan hasilnya, dan Gareth bilang kenapa nggak pernah ada orang Indonesia yang mau bikin film real silat dengan orang-orang silat, dia bilang. Akhirnya dari situ kan tercetus rencana untuk membuat film Rantau. Dan di film Rantau pun awalnya saya hanya ditunjuk sebagai salah satu dari tim koreo. Pas sekitar 1-2 minggu menjelang syuting itu kan ada satu karakter yang belum dapat pemainnya. Sudah cari-cari tapi masih belum dapat juga. Terus atas saran Mbak Ane, kenapa nggak Payan aja suruh casting untuk karakter Erik waktu itu. Oh, Mbak Ane produsernya kan? Mbak Ane waktu itu lain produsernya Mas Toro. Oke. Mas Toro, terus kata Mbak Ane, udah Payan aja ikut casting. Ya udah saya casting, dan asli saya nggak ada beban karena saya bilang saya tidak ada background apapun tentang perfilman. Saya hanya bisa tahu sedikit tentang pencaksilat. Jadi begitu dikasih teks, udah saya baca apa adanya, apa maunya saya, bisanya saya. Besoknya Gareth kasih tahu, Payan, selamat ya, Payan dapetin karakter Erik. Oh, nggak salah saya bilang gitu. Ya udah, itu aja. Dari situ udah saya bilang saya tidak punya basic sama sekali, dasar di acting, di film nggak tahu saya bilang. Jadi saya mohon arahan dan bimbingan untuk melakukan ini, saya bilang. Ya udah, dari situ selesai film Rantau, Gareth cuma bilang, Payan boleh nggak jangan potong rambut. Oh ya nggak apa-apa. Udah saya biarin, jadi sampai sekarang saya nggak pernah potong rambut. Karena habis Merantau itu Gareth langsung bilang, Payan boleh nggak jangan potong rambut. Karena saya ada satu karakter untuk Payan. Nah tapi begitu Kang Yayan disuruh casting, Kang Yayan bener-bener nggak nervous sama sekali? Nggak ada beban sama sekali. Wow. Sama sekali saya nggak ada beban. Jadi sama sekali saya nggak ada. Oh saya harus masuk audisi atau. Buat saya saat itu oke, ini tugas saja gitu kan. Makanya begitu besoknya tiba-tiba Gareth bilang, selamat ya Payan dapatin karakter Erik. Nggak salah tuh. Aku salut aja sih sama Kang Yayan, soalnya kebanyakan aktor-aktor tuh kalau misalnya mereka suruh casting dan lain-lain, mereka justru jadinya stres gitu kan. Sebetulnya jujur ya, saat pertama kali saya merasakan kayak nervous, grogi segala macam itu di film Brandal. Kenapa tuh? Karena di film Brandal itu pas saya dapat skrip dari Gareth itu, saya baca, saya kaget gitu kan. Sampai saya tanya Gareth, yakin saya bisa memerankan karakter ini? Karena saya 4 kali pertemuan saya itu kemunculan Prakoso di Brandal itu menurut saya sih itu harus muncul dengan 4 karakter yang berbeda. Saya ngelihat seperti itu saat pertama saya muncul sebagai gembel yang memang orang minggir yang mau mendekat hanya seekor anjing kampung. Saat kedua saya muncul tiba-tiba harus muncul dengan di cerita itu mantan istri saya, dan saat itu kebetulan kan diperankan oleh
Marsha Timothy. Itu dari banget sih istrinya. Itu dari pertama kali reading, asli saya gemetar itu asli loh. Oke, ini gila, gemetar gitu. karena perannya atau gemetar karena Marsha Timothy-nya? Coba jujur ya. Asli, gemetar karena Marsha Timothy. Gila gitu kan, saya harus ketemu. Udah nikah atau belum sih? Udah. Wow, okay. Cuma saya mikir, gila saya ketemu dengan seorang Marsha Timothy gitu kan. Dan saya nggak pernah membayangin bahwa saya bisa ketemu dia gitu kan. Saya taunya bahwa saya selama ini bergelut di dunia persilatan. Itu pun di dalam keterbatasan perguruan saya gitu kan. Ketemu dengan kawan-kawan yang lain pun itu dalam orang-orang perguruan dari kalangan persilatan. Saya belum pernah ketemu dengan orang-orang di kalangan artis, di kalangan perfilman, nggak pernah. Ini siapa yang nggak tahu Marsha Timothy? Kemudian tahu berikutnya kan seorang Arifin Putra, banyak di situ pemain-pemain. Itu film pertama yang menurut saya merasa ditantang gitu, karena di situ harus ada drama gitu. Sementara kan di The Raid itu nggak ada. Seorang Mad Dog itu betul-betul orang yang tahu sendiri kan. Dia adalah seorang yang iya, dia nggak peduli siapa, di mana dan kapan gitu kan. Itu taunya pokoknya berantem dan menang. Ketemu dengan siapa nggak ada urusan gitu. Tapi jujur kan kalau setiap kali aku ngeliat Brandal, walaupun banyak orang salah fokusnya ke salju ya, tapi adegan di mana Prakoso itu akhirnya ya menemui ajalnya gitu ya, itu setiap kali aku nonton sih aku tetap merinding sih, karena Kang Yayan tuh bener-bener asik banget sih mainnya. Waduh, terima kasih banyak. Pasti itu nggak terlepas dari seorang bule gila. Iya sih, si bule gila. Iya. Kan Kang Yayan main di Merantau, main di The Raid, terus main juga di Brandal kan. Merantau karakter Kang Yayan meninggal ceritanya. Spoiler ya, maaf ya. Kalau di The Raid mati ceritanya. Tapi kok di The Raid 2 ada lagi gitu loh. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya kan dari Merantau, kemudian The Raid sama Brandal itu dalam karakter yang berbeda. Hanya kebetulan aja pemerannya diperankan oleh si Yayan itu gitu kan. Jadi memang banyak orang yang bertanya, kok Mad Dog bisa hidup lagi di situ, padahal kan di situ tidak sebagai Mad Dog. Yayan muncul di situ sebagai Prakoso. Jadi memang beda, dan itu Prakoso betul-betul tantangan buat saya. Terima kasih buat Gareth. Kang Yayan dapat inspirasi untuk koreografinya dari mana? Maksudnya apakah nonton film tertentu? Kalau untuk Merantau, Brandal dan The Raid itu sepertinya saya dan Iko itu tidak banyak referensi. Jadi kita lebih ke memberikan dari teknik-teknik fighting yang kita tahu. Okay. Nah, khusus untuk yang fighting yang di dapur, yang fightingnya Iko dengan Kang Cecep, si Babul itu udah bilang bahwa saya ingin untuk fighting ini Iko dengan Cecep. Jadi saya dan Iko itu setiap kali membuat fighting itu saya menggambarkan teknik-teknik yang dikuasai oleh Kang Cecep. Dan makanya di situ kami dengan yakin tidak ada batasan, wah teknik ini terlalu sulit gitu kan, ini riskan itu. Kemudian juga misalkan dalam kita mundur ke teknik yang ke fighting yang misalkan di The Raid. Di The Raid itu Gareth sudah bilang bahwa yang akan memerankan Jaka itu kemungkinan orang judo, dia bilang gitu. Jadi saat kita bikin choreo fighting itu, kita menggambarkan bahwa apa sih teknik-teknik yang biasa dilakukan oleh orang-orang judo gitu kan. Jadi begitu kita buat dan waktu itu Joe Taslim sampai, kita tetap sampaikan bahwa ini video board yang sudah kami buat, tapi
ada beberapa teknik yang mungkin bisa di-adjust dengan teknik yang lebih sempurna oleh seorang judoka, itu silahkan. Di kamera itu gambar itu sangat-sangat sensitif. Jadi kamera itu sangat betul-betul jeli menangkap karakter setiap pemain. Jadi kalau seseorang melakukan gerakan yang dipaksakan, kalau dengan mata kita aja bisa kelihatan itu seperti kaku, apalagi dengan kamera. Siapapun yang melakukan fighting untuk koreo yang kita buat, dia harus melakukan senyaman mungkin. Jadi dengan karakter dia, tapi koridor batasan fightingnya sudah kita bikin pola itu. Bagaimana levelnya, bagaimana ritmenya, bagaimana pola lantainya, itu yang kita setting sebagai sebuah koreo fighting. Kang Cecep juga kan dia geraknya cepat sekali saat menggunakan kerambit. Nah kalau nggak salah si Gareth dia pernah minta diulang adegannya atau shotnya karena Kang Cecep terlalu cepat sampai tidak bisa ditangkap oleh kamera. Itu benar nggak sih? Iya sih, banyak untuk beberapa adegan yang Kang Cecep dan Iko lakukan itu, banyak yang Gareth bilang tolong dong speednya diturunin karena di kamera nggak bisa ketangkap dengan bagus gitu gerakannya. Bisa orang nggak lihat gitu kan. Jadi ataupun kalaupun memang itu dibiarkan, orang bisa nganggap bahwa itu di up speed gitu kan. Jadi udahlah diturunin, udah paling bilang oke 80%, 75% gitu, mereka turunkan speednya. Malahan kalau aku nggak salah dengar ya, ini Kang Yayan kalau emang ini nggak boleh diomongin kasih tahu aja, tapi kalau nggak salah kan sempat ada rencana The Raid yang pertama itu mau dibikin remake versi Hollywoodnya kan? Waktu itu udah sempet bahkan dari tim 8711 dari Amerika datang ke sini untuk persiapan beberapa fightingnya gitu kan. Tapi saya nggak tahu pasti kenapa remake The Raid itu apakah memang tertunda atau saya masih belum tahu pasti. Iya nggak, soalnya kan kalau nggak salah aku dengar salah satu kendalanya adalah saat tim koreografi dari Hollywood mau memperagakan beberapa koreografi dari The Raid versi Indonesia atau maksudnya disesuaikan dengan Hollywood, mereka kewalahan untuk ngikutin speed dari koreografi Indonesia. Itu benar nggak sih? Saya nggak tahu pasti. Hanya waktu itu sempat Lionel Stupel dia sempat bilang waktu itu, gila ini kalau misalkan koreonya seperti ini, dia bilang gua nggak tahu aktor nomor 1 Hollywood yang mana dia bilang yang bisa mengikuti gerakan ini, karena kalau misalkan mau adaptasi ke sana dilakukan oleh mereka itu mungkin bisa, tapi cut-to-cutnya artinya shot-shotnya akan berbeda, tidak akan bisa seperti ini. Iya, maksudnya untuk one shot gitu pasti lebih susah ya. Betul, karena mungkin yang banyak membedakan fighting scene di The Raid yang diambil oleh Gareth itu dengan beberapa film yang di luar itu adalah banyaknya long shot aja. Jadi nggak banyak cutting pointnya itu nggak banyak. Jadi nggak terlalu banyak cut. Jadi banyak yang adegan-adegan panjang dia sikat dengan berani gitu kan, dengan wide shot itu dia ambil adegannya panjang, sementara kalau yang lain kan belum bisa, tapi saya yakin kedepannya akan bisa lah. Kalau Kang Yayan kan banyak orang taunya sebagai aktor. Cuman di luar itu Kang Yayan kan juga membuat koreografi fighting kan. Mungkin pertama-tama Kang Yayan bisa jelasin dulu seorang koreografer itu tugasnya apa, atau koreografer fighting ya, tugasnya apa dan prosesnya seperti apa sih sebenarnya? Kalau buat saya sih tugas seorang fighting koreografer itu adalah menuangkan ekspektasi seorang director untuk sebuah fighting itu seperti apa. Dan tentunya kalau saya apabila seorang ingin bekerja sama dan saya sebagai koreografer, hal yang pertama saya lakukan itu adalah setelah saya membaca skrip, saya pastinya discuss dengan director. Karakter fighting yang seperti apa yang dia inginkan. Kalau misalkan itu karakternya karakter pencaksilat yang seperti apa? Apakah yang general atau yang spesifik? Misalkan ceritanya tentang Minang, maka yang kita angkat dalam fighting itu sendiri maka harus silat tentang Minang gitu kan. Nggak mungkin cerita Minang tapi silatnya yang saya angkat misalkan fightingnya dengan karakter silat Jawa Barat. Itu sangat tidak mungkin gitu. Mereka yang nonton bela diri itu adalah
film bela diri itu adalah orang-orang yang juga tahu tentang bela diri. Jadi kalau misalkan ada sebuah fighting menggunakan teknik yang tidak masuk secara logika bela diri, orang bisa kok teknik begitu sih. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita menampilkan suatu teknik menjadi suatu yang indah. Karena ada beberapa teknik yang hebat, teknik yang bagus, teknik tinggi, tapi kalau kita tidak bisa menyampaikan ke penonton dengan baik, maka itu tidak akan terlihat bagus. Dan sesuatu atau sebuah teknik akan terlihat bagus dalam teknik choreo fighting itu tentunya tidak hanya semata kita yang menentukan, tapi bagaimana kerjasama kita dengan tim-tim lain yang ada dalam proses pembuatan film. Terutama dalam hal ini adalah tim kamera. Jadi tidak sedikit teknik yang bagus, tapi kalau tidak bisa disampaikan melalui teknik sinematografinya itu, maka teknik yang bagus itu tidak akan terlihat. Hi everyone, we want to take a quick moment to thank our sponsor Oppo for making this show possible. All video calls and also behind the scenes are shot on Oppo Reno 4 Pro. Pernah gak sih mau bikin video sambil jalan terus hasilnya buram terus? Nyebelin banget kan? Nah, dengan fitur Ultra Steady Video 3.0, kalau kita shoot sambil jalan itu hasilnya pasti stabil banget dan juga jernih banget. Stabil banget! With this feature, everyone can become a professional filmmaker. And now, back to the show. Nah, untuk beberapa orang kan mereka mikir bahwa kalau misalnya adegan action itu pasti mukul beneran, tampar beneran gitu. Kalau tendang ya tendang bener gitu. Saya rasa itu mungkin ada perbedaan di real bela diri dengan di masuk ke ranah film. Karena di film itu kalau kita udah bergerak di depan kamera itu untuk melakukan memperlihatkan sebuah pukulan itu keras, tidak hanya harus bagaimana seorang yang melakukan pukulan itu berlatih memukul keras, tapi juga harus bagaimana latihan yang dipukul itu bergerak melakukan reaksi seolah-olah dia kena pukulan keras. Jadi di sini adanya kerjasama bagaimana aksi dan reaksi. Kalau dalam bela diri adalah aksi dan reaksi itu adalah reaksi membalas. Tapi kalau dalam di depan kamera, aksinya itu kalau dipukul bagaimana bereaksinya kena pukulan. Sehingga menjadi sebuah gerakan yang kelihatannya hidup. Kalau hanya ketemu, hanya masing-masing menghafal gerakan, itu akan kelihatan main masing-masing, hanya kebetulan di tempat yang sama. Tapi bagaimana mereka menyatu menjadikan gerakan mereka itu bagian dari gerakan si B. Dan gerakan si B juga bagian dari gerakan si A, dan itu mereka akan saling mengisi dari setiap kekosongan yang ada di masing-masing. Itu yang akan menjadi bagus gitu kan. Nah, tapi di dalam teknik fighting yang sangat kita perlukan di depan kamera adalah adanya aksi dan reaksi, kemudian adanya rasa saling percaya di antara satu pemain dengan pemain lainnya. Kalau saya itu saya suka kalau misalkan sebelum kita latihan fighting, kita bareng dulu. Kita berada dulu di titik nol nih. Baru kita sepakat untuk memberikan yang terbaik untuk ini. Saya suka bercanda dengan kawan-kawan. Kalau kita fighting itu sama kayak kita main air. Jadi kalau kita main air, kadang-kadang kita kecipratan itu wajar. Tapi cipratannya pedes kan? Nah itu biasanya cipratannya pedes karena kita ngepuknya kenceng gitu. Jadi itu tahu sendiri kan. Jangankan untuk karakter-karakter itu, gebuk-gebukan, kalau nggak salah ada itu, yang di sana itu, yang ditampar itu. Oh, emang siapa yang ditampar kan? Emang Prakoso? Ada itu siapa? Saya kayaknya agak. Saya nggak tahu tuh siapa yang ditampar kan. Saya nggak tahu, kayaknya nggak ada tampar-tamparan dari film itu. Kalau Keanu Reeves jago nggak aksi reaksinya? Hebat. Terus kalau mukul Keanu Reeves gimana rasanya? Puas nggak? Sama saja gitu. Ada yang kecipratan nggak? Alhamdulillah sih enggak. Alhamdulillah enggak. Kenapa Alhamdulillah kecipratin dikit aja kan? Bisa bilang aku pernah mukul Keanu Reeves. Gitu. Tapi yang pasti di scene fighting saya Kang Cecep dengan Kang Nunu nih, kita bilang Kang Nunu nih. Dengan Keanu Reeves itu Kang Nunu jadi Keanu Reeves Kang Nunu. dengan Kang Nunu nih itu
itu banyak sekali adegan-adegan yang seharusnya dilakukan oleh body double dia, itu langsung dilakukan oleh beliau. Karena kan kita tahu bahwa kalau di sana itu ada adegan yang namanya jatuhan saja itu dari pihak produser, director itu selalu sangat-sangat menjaga. Jadi yang namanya jatuhan mereka selalu menyiapkan body double. Oh, kalau Kang Yayan sama Kang Cecep ada body double-nya juga? Disiapin. Jadi adegan-adegan jatuhan yang ya mungkin kalau menurut kami sebagai praktisi bela diri itu wajar gitu kan. Tapi mereka dalam konteks produksi film itu mereka tetap siapkan body double. Tapi begitu dari mulai latihan kita udah sekongkol nih sama Kang Cecep. Kang, besok kalau kita ada gerakan jatuhan, kita menjatuhkan aja yuk. Kita lompat aja deh seakan-akan dibanting. Ya iya ayo aja Kang. Akhirnya dari beberapa adegan dan adegan kenyurip sendiri banyak adegan-adegan yang tadinya harusnya dilakukan oleh body double. Akhirnya oke, untuk adegan-adegan ini, untuk fighting ini udah gue lakuin sendiri, ayo kan. Sama Yayan, sama Cecep. Jadi banyak sekali adegan-adegan yang langsung dia lakukan sendiri. Kalau gitu nanti banting-bantingannya lanjut gak nih ke John Wick 4? Amin. Amin. Mudah-mudahan. Pandemi lewat aja dulu ya, nanti biar bisa terbang. Itu dulu, yang penting corona sirna dulu, pandeminya lewat dulu dan kita hidup normal. Sampai jumpa. Kalau Kang Yayan sendiri itu sampai bisa diajak di misalnya bilanglah John Wick 3 dan juga sempat film Star Wars juga kan. Itu biasanya prosesnya seperti apa sih? Kalau untuk yang di John Wick ini kebetulan itu langsung dari Chan-nya sendiri yang ngontak kita, terus kita ngobrol. Waktu itu kebetulan sebetulnya waktu pertama kali Chan-nya ngontak ke saya, itu asli kita sombong banget ditolak, kita nggak bisa gitu kan. Kenapa? Asli, karena waktu itu pas Chan strateginya ngontak, kita baru saja saya dan Hanif itu sama kawan-kawan tim dari Indonesia baru saja 1 minggu sampai di Malaysia untuk waktu 3 minggu di sana. Untuk satu film. Jadi begitu si Chan bilang bisa nggak tanggal sekian ada di New York, kita bilang waduh nggak bisa karena kita baru datang. Jadi tunggu dulu Kang. Jadi Kang Yayan pas pertama kali ditawarin main di film John Wick 3, Kang Yayan nolak. Ya kita bilang nggak bisa. Jadi Kang Yayan nolak itu ajakan Kang Nuno gitu. Jadi dengan sangat. Wow. Oke. Jadi gitu toh caranya masuk ke Hollywood ya. Jadi kalau aku dapat tawaran dari Hollywood, sorry, nggak bisa. Itu asli dengan hati yang sakit kita bilang nggak bisa gitu. Nggak bisa. Tapi saat itu Chan bilang oke. Dia bilang kapan kira-kira selesainya di Malaysia. Kita bilang waktu itu tanggal sekian. Dia bilang tunggu 4 hari lagi saya akan kontak. 4 hari berikutnya dia telepon. Oke, dia bilang tanggal sekian harus ada di New York ya. Tanggal yang disebutkan dia berikutnya adalah sudah selesai kan, kita udah pulang ke Indonesia. Oke, kita siap. Jadi nggak ada pertimbangan lagi. Kita siap bilang. Alhamdulillah. Yang aku juga penasaran, selain John Wick 3, kalau di John Wick 3 kan memang peran Kang Yayan banyak ya gitu. Tapi yang aku agak penasaran dikit, aku nggak tahu Kang Yayan boleh cerita seberapa banyak ya. Tapi kalau di Star Wars, itu pertama kali tuh kita dengar ada pemain Indonesia setelah Joe Taslim ya. Ada pemain Indonesia ya Kang Yayan, Cecep sama Iko bakal muncul di Star Wars. Itu kan kita satu Indonesia tuh langsung rame kan. Gila gitu, sampai ada action figurnya apa segala, itu kan hype-nya tuh gedenya minta ampun itu kan. Terus kita tungguin tuh, terus begitu akhirnya muncul terus hilang. Nah kenapa tuh? Itu bagaimana tuh ceritanya? Emang beneran sependek itu atau ada udang di balik batu atau gimana tuh? Saya sendiri nggak tahu, tapi asli dari seluruh proses syuting yang kita lakukan di sana 95% memang semuanya itu. Jadi hanya ada satu adegan saja yang adegan Kang Cecep yang tidak ada itu.
Jadi yang lainnya memang ada semua. Jadi boleh hampir 100% lah itu. Emang proses syuting di sana itu sebenarnya tidak bisa dibilang sebentar juga ya. Proses syutingnya itu juga seminggu lebih lah kok. Itu persiapannya sendiri berapa minggu gitu kan. Kita sempat dengar bahwa dalam proses syuting Star Wars itu ada beberapa adegan yang sengaja dibuat, tapi sebetulnya itu dibuat untuk dihilangkan. Tidak ada orang yang tahu alur cerita dari Star Wars itu kecuali direkturnya sendiri gitu kan. Karena kita sendiri seperti halnya saya dengan percakapan sesingkat itu, saya itu dapat sekitar 5 lembar. 5 lembar teks yang harus saya hafal. Karena itu dari berbagai bahasa ya. Ada bahasa yang lebih mirip dengan bahasa Indonesia, ada bahasa yang lebih mirip dengan bahasa India, Thailand, kemudian negara-negara lain gitu kan. Dan saya tidak tahu yang saya harus baca itu mana yang harus saya ucapkan di depan kamera gitu kan. Dan saya baru tahu ini yang harus diucapkan begitu mau take. Disamperin, kamu baca yang ini, kamu nanti yang kamu katakan yang ini. Waduh, untung yang hafal saya bilang. Tapi itu Kang Yayan sama Cecep sama Iko sempat kaget gak pas tiba-tiba dibilang, kita mau ajak kalian di Star Wars itu? Waktu kita tahu bahwa kita akan terlibat di Star Wars itu hanya berapa hari menjelang kita berangkat. Karena si Babul sendiri nggak pernah mau mengatakan, dia hanya sebatas mengatakan bahwa dalam waktu dekat kalian akan terlibat dalam sebuah film yang super besar, dia bilang. Ini film dunia. Tapi film apa itu kalian tidak boleh tahu, dia bilang. Memang sebelumnya saat kita ke UK kalau nggak salah, Gareth pernah ngajak kita bertemu sama direkturnya, sama J.J. Abrams. Tapi kita nggak tahu gitu kan bahwa di antara mereka udah ada rencana gitu kan dan segala macam lah. Kita nggak tahu bahwa ya kita hanya ketemu aja gitu kan. Gareth bilang ada yang mau ketemu, dia bilang kan. Udah ketemu ngobrol udah. Dan sampai di sini baru. Hidup Kang Yayan benar-benar berwarna banget ya. Kayaknya luar biasa sih kayaknya. Amin, mudah-mudahan. Kalau Kang Yayan kan kayaknya selalu tenang, kalem gitu kan. Tapi kayaknya hidupnya tuh bener-bener kayak halilintar gitu loh. Naik turunnya tuh. Amin. Mudah-mudahan. Jadi kalau Kang Yayan kan sekarang sudah terlibat di 2 film blockbuster Hollywood yang gede banget. Salah satunya Star Wars, terus juga John Wick 3. Nah, pengalaman syuting di film Hollywood itu seperti apa? Dan kalau boleh tahu perbedaannya dengan syuting film di Indonesia itu sebesar apa sih? Pengalamannya sebetulnya sih tidak saja antara proses syuting di Indonesia dan di Hollywood. Sebenarnya di Indonesia dengan di Indonesia pun setiap beda produksi pasti beda pengalaman ya. Tapi yang pasti kalau di Indonesia dengan di Hollywood itu tingkat apa ya, profesionalismenya aja saya rasa. Itu ya. Jadi sebenarnya sangat simpel. Dalam arti profesionalisme itu bukan berarti mereka mampu kita tidak mampu. Tapi dalam hal pekerjaan sebetulnya sama ya. DOP di sana saya rasa sama juga dengan di sini. Art di sana mungkin sama juga dengan di sini. Tapi yang saya katakan profesionalisme di sini adalah bagaimana cara mereka kerjanya itu. Bukan kemampuannya ya. Bukan kemampuannya. Kalau kemampuan saya rasa relatif. Tapi profesionalisme kerja itulah yang sangat membedakan. Kalau di sana ya, contoh yang pasti. Kalau di sana misalkan, break. Itu mereka sudah tahu 1 jam itu makan dan ngerokok misalkan. Buat yang perokok. Jadi kalau mereka selesai makan kemudian merokok. Walau mereka baru 1-2 isap merokok, mereka lihat jam. Udah waktunya, mereka matikan rokok. Dan mereka pergi. Kembali ke set. Jadi nggak pernah ada lagi panggilan. Tapi kalau di kita, biar makan, udah lewat waktu, mereka tetap sebat dulu dah. Nah itu. Sementara kalau di sana ini mungkin saya nggak tahu apakah ini karena memang saya bukan seorang perokok atau bukan. Tapi yang jelas di sana yang namanya misalkan di set
Itu tidak pernah ada yang namanya orang merokok. Itu kalau lagi set, nggak pernah ada kru itu diam gitu kan, apalagi tidur kayak di kita, maaf ya. Kalau di sana mereka itu tetap bergerak sesuai dengan tugas mereka. Jadi kalau di situ setiap kru itu benar-benar sudah tahu tugasnya dan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, dan disiplinnya tuh benar-benar luar biasa gitu ya. Itu sebetulnya hampir sama saat proses syuting waktu sama Gareth. Begitu selesai shot ini, semua departemen tahu next shotnya itu apa. Kalau art apa yang harus disiapkan, lighting apa yang harus disiapkan. Dan DOP, yang boleh berisik di set itu benar-benar cuman asisten sutradara satu, udah gitu ya. Asli. Yang boleh berisik itu asrada 1. Jadi itu yang selalu kita dapati gitu kan. Padahal saya rasa di kita juga bisa. Jadi kalau di kita masalah besarnya bukan di kemampuan, tapi justru di profesionalitasnya ya, sama disiplinnya ya. Saya rasa itu. Kalau di kemampuan saya yakin kita nggak kalah jauh kok. Indonesia mampu kok membuat film yang berkualitas. Itu udah dibuktikan. Cuman masalahnya ya kita kan kembali pada hal lain gitu kan. Kita tahu bahwa bagaimana saat seorang Gareth memproduksi Merantau, bagaimana seorang Gareth saat memproduksi The Raid dan Berandal gitu kan. Nah, itu juga saya rasa bisa kok dilakukan oleh director-director yang ada di Indonesia. Cuman kan tidak cukup hanya seorang director gitu kan. Ada hal lain yang harus bisa mensupport cara kerja seorang director. Banyak kok orang Indonesia yang kerja di industri perfilman di Hollywood. Banyak kok. Nah, kenapa misalkan di rumah kita sendiri kita nggak mau berbuat itu gitu. Jadi sebetulnya kita bisa. Tinggal kapan kita mau buat. Hanya proses untuk buatnya itu perlu kebersamaan dari berbagai unsur, dari berbagai pihak. Saya rasa itu aja kok. Jadi yang penting adalah kerjasama dan keinginan untuk maju gitu ya. Persis, keinginan untuk maju dan disiplin. Itu dia. Ini dengar cerita Kang Yayan dari merinding sampai shock, sampai seneng, sampai bangga, pokoknya campur aduk semuanya. Ini udah kayak drakor aja nih ngobrol-ngobrol sama Kang Yayan. Pokoknya aku mau ucapin terima kasih banyak banget Kang Yayan udah sempetin waktu, karena Kang Yayan kan pasti sibuk sekali ya, mau mondar-mandir Hollywood Indonesia. Terima kasih banyak, dan saya mohon maaf baru hari ini saya bisa ngobrol-ngobrol. Saya senang sekali karena salah satu tangga perjalanan yang pernah saya lewati adalah kebersamaan bersama Arifin juga. Terima kasih karena Anda salah satu inspirasi saya. Karena jauh sebelum saya masuk dunia ini, Anda adalah salah satu idola saya. Justru Kang Yayan inspirasi saya. Gitu. Terima kasih banyak Kang. Sudah sampai sini saja. Sama-sama. Sehat selalu ya Kang. Jangan lupa cuci tangan. Hatur nuhun. Itu dia Yayan Rohian, seorang guru silat yang menjadi salah satu bintang Hollywood paling rendah hati di dunia. Kalau kalian suka episode kali ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan episode selanjutnya dari The Industry presented to you by Oppo. And you can also follow our socials. And that's it for today. For all you cinema heads out there, wash your hands, stay safe, stay healthy. That's a wrap.